Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naing Laili, NIM 220210301001, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia dan pengembangannya. Nah, di sini saya akan membahas ada 3 materi, yaitu 1. Pengertian dan sifat hakikat manusia, yang kedua pengertian hakikat manusia, dan yang ketiga itu pengembangan dimensi hakikat manusia. Nah, yang pertama itu pengertian dan sifat hakikat manusia. Manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan memiliki akal. Manusia juga dianggap sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna karena memiliki akal. Yang dimiliki manusia dapat dikembangkan melalui pendidikan. Untuk itu sangat penting kita membahas hakikat manusia dan pengembangannya. Menurut Tirta Harjo dan Lasulo, hakikat manusia adalah ciri-ciri karakteristik yang prinsipal yang berarti membedakan manusia dan dari hewan. Meskipun manusia dan hewan banyak kemiripan, terutama dilihat dari segi biologisnya, misal orang hutan bertulang belakang, berjalan tegak, terus menyusui dan melahirkan. Wujud hakikat manusia adanya kemampuan menyadari, kemampuan bersintesis, memiliki hati, memiliki moral, kemampuan bertanggung jawab, dan rasa menghayati. Ada 3 pandangan yang mengartikan sifat hakikat manusia, yaitu 1. Pandangan psikoanalitik. Nah, kelompok ini berpendapat bahwa perilaku manusia pada dasarnya digerakkan dan dikontrol oleh kekuatan psikologis yang dimiliki. Aliran ini lebih menekankan ego sangat penting sebagai pusat kepribadian manusia yang tidak hanya berfungsi merealisasikan dorongan yang muncul, tetapi dengan egonya manusia akan lebih rasional dan bertanggung jawab atas perilaku intelektual dan solusinya. Yang kedua itu pandangan humanistik. Dalam pandangan ini disebutkan bahwa manusia bersifat rasional dan tersosialisasikan sendiri, nasibnya seperti mengontrol dan mengatur dirinya sendiri. Dalam kondisi yang memungkinkan, manusia akan mengarahkan dirinya sendiri menjadi individu yang positif, menjadi masyarakat yang terbebas dari kecemasan, dan sebagainya. Yang ketiga itu pandangan Martin Buber. Aliran ini berkembang pada tahun 1961 yang berpendapat bahwa manusia adalah suatu keberadaan yang berpotensi, tetapi dihadapkan pada kesemestaan yang mengontrol potensi perkembangan manusia itu sendiri. Manusia juga menjadi pusat keterdugaan dunia karena manusia mengandung kemungkinan baik dan buruk yang keduanya akan berkembang secara tidak terduga. Yang keempat, pandangan behavioristik. Kelompok ini berpendapat bahwa perilaku manusia adalah reaksi dan adaptasi dari lingkungan sekitarnya, sehingga tingkah laku manusia sepenuhnya dikontrol oleh faktor-faktor yang datang dari luar. Pada kelahirannya, manusia bersifat netral, tetapi perkembangan kepribadian individu sepenuhnya tergantung pada lingkungan juga. Artinya, aliran ini sama sekali tidak menghargai potensi yang dimiliki individu dan mengingkari adanya kemauan individu. Wujud sifat hakikat manusia. 1. Kemampuan bersintesis. Kemampuan ini menempatkan diri, misalnya pendekatan antara guru dengan siswa, belajar mengantisipasi keadaan atau peristiwa. Nah, yang kedua itu kepemilikan kata hati. Kepemilikan kata hati ini maksudnya kita dapat membedakan perbuatan baik dan buruk. Kata hati adalah kemampuan membuat keputusan tentang baik atau benar dan buruk atau salah sebagai manusia. Seseorang dikatakan bermoral tinggi karena ia menyatukan diri dengan nilai-nilai yang tinggi serta segenap perbuatannya merupakan peragaan dari nilai-nilai yang tinggi tersebut. Maka sesungguhnya moral itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, kemampuan bertanggung jawab.
Tanggung jawab merupakan kesanggupan menanggung perbuatan yang menuntut jawab. Tanggung jawab terdiri dari tanggung jawab diri sendiri yang berupa penyesalan, misal tanggung jawab kepada masyarakat, dan tanggung jawab kepada Tuhan. Yang kelima, rasa kebebasan. Bebas di sini bukan berarti melakukan sesuatu dengan seenaknya, tetapi tetap melihat aturan yang berlaku. Jadi bebas di sini dalam artian dalam melakukan sesuatu yang kita inginkan tanpa ada rasa membebani dan dibebani oleh orang lain. Materi yang kedua yaitu dimensi hakikat manusia. Dimensi hakikat manusia dibagi menjadi 6. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu, yaitu dengan adanya kesadaran manusia terhadap diri sendiri, maksudnya pribadi seseorang berbeda dengan pribadi yang lain. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial, artinya manusia memiliki ketergantungan kebutuhan pada orang lain atau saling membutuhkan bantuan orang lain. Dan yang ketiga, makhluk sebagai makhluk moral atau susila. Nah, bahwa budi nurani manusia yang secara sadar harus mematuhi norma-norma yang ada seperti etika dan etik. Yang keempat, dimensi keberagaman. Maksudnya keyakinan dan kekuatan dapat mengendalikan seluruh aspek kehidupan di luar kemampuan makhluk hidup di dunia. 5. Dimensi intelektual. Artinya dapat mengembangkan wawasan dan iptek, terampil mengkomunikasikan pengetahuan dan memecahkan masalah. Yang keenam, dimensi produktivitas. Artinya kesanggupan memilih pekerjaan sesuai dengan kemampuan, keserasian hidup berkeluarga, pandai menempatkan diri sebagai konsumen dan produsen, serta kreatif dan berkarya. Materi yang terakhir itu pengembangan dimensi hakikat manusia. Hakikat manusia pada dasarnya perlu dikembangkan. Pengembangan berbagai potensi yang dimiliki manusia tidak dapat dilakukan melalui proses pendidikan. Hal ini akan membentuk manusia yang menuju ke arah kesempurnaan, tetapi dengan cara satu, pengembangan manusia sebagai makhluk individu. Sebagai makhluk individu, pendidikan sangatlah penting untuk pengembangan manusia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan lebih diarahkan pada pengembangan pribadi yang mandiri. Berbagai pengalaman di dalam pengalaman konsep, prinsip, generalisasi, kreatif, kehendak, dan lain sebagainya. Yang kedua itu pengembangan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri, artinya selalu memerlukan interaksi atau bantuan dengan manusia lainnya. Yang ketiga itu pengembangan manusia sebagai makhluk susila. Aspek ini juga tak kalah penting dalam kehidupan manusia, yakni pengembangan manusia sebagai makhluk susila, artinya hanya manusia yang memiliki kesadaran dalam menghayati dan mematuhi norma dan nilai-nilai dalam kehidupan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.